Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hasanah, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Nah, di sini ada inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik dalam diri orang-orang, dalam organisasi dan dunia sekitar mereka. Adapun visi yang saya canangkan yaitu mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Dari visi tersebut, adapun prakarsa perubahan berawal dari atap. A-nya yaitu awal atau aset, T-nya yaitu tantangan, A-nya yaitu aksi, P-nya yaitu pembelajaran. Dari awal atau aset ini berawal dari kemampuan murid dalam bermain media sosial melalui gadget yang mereka miliki. Sementara tantangannya yaitu mengarahkan kebiasaan bermedia sosial ke arah yang lebih positif. Adapun untuk aksi yaitu membantu murid untuk belajar membuat video pembelajaran yang dibagikan melalui akun media sosial murid. Nah, dari pembelajarannya yaitu murid paham mengapa mereka perlu berinovasi dengan mengkombinasikan media sosial yang mereka miliki dengan pembelajaran, sehingga terbentuklah prakarsa perubahan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi murid dalam membuat video pembelajaran. Sehingga dari prakarsa tersebut saya membuat beberapa tahapan dari Bagja. Bagja itu singkatannya yaitu B buat pertanyaan utama, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A itu adalah atur eksekusi. Nah, dari tahapan Bagja ini saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Nah, dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat sebelumnya, dari langkah buat pertanyaan utama yaitu pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu mencari literatur seperti jurnal, buku, internet, sumber lainnya mengenai cara mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Yang kedua yaitu bertukar pikiran dengan rekan sejawat mengenai cara mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Adapun langkah kedua yaitu A atau ambil pelajaran. Nah, dari ambil pelajaran ini pertanyaan yang saya buat yaitu siapakah di sekolah yang sudah pernah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Pertanyaan yang kedua yaitu situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga yaitu keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran berjalan, yaitu melalui wawancara atau studi literatur secara mandiri dan berkolaborasi. Kemudian,
Yang kedua yaitu mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah, murid, atau orang tua. Yang ketiga yaitu membantu anak belajar atau berlatih untuk berkolaborasi dalam proses pembuatan video pembelajaran. Adapun langkah yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Nah, dari gali mimpi ini, pertanyaan yang saya buat yaitu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun tindakan atau penyelidikannya diantaranya yaitu yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei dan wawancara. Yang kedua yaitu membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Dan yang ketiga yaitu mengupload video pembelajaran di media-media sosial yang dimiliki oleh setiap murid. Adapun di tahapan yang berikutnya, di tahapan Bagja yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat diantaranya yaitu yang pertama, apa langkah paling sederhana untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya diantaranya yaitu yang pertama, membuat rencana pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat jadwal rencana pembelajaran. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid. Yang keempat, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai program yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu membuat instrumen dan rubrik penilaian untuk mengukur pencapaian murid. Nah, adapun langkah Bagja yang berikutnya yaitu atur eksekusi. Nah, pada langkah ini pertanyaan yang saya buat diantaranya yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh dengan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif murid dalam membuat video pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi video pembelajaran yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh setiap murid? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikannya diantaranya yaitu yang pertama, mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulannya. Yang kedua, media sosial yang dimiliki oleh setiap murid dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dengan cara berkolaborasi bersama antar murid. Dan yang terakhir yaitu mengajak rekan guru lain untuk turut serta mereview video pembelajaran yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh murid di media sosialnya. Demikianlah pemaparan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.